Lagi kita akan membahas macam-macam fungsi. Salah satunya adalah fungsi kuadrat. Yang pertama, Ibu akan mengajak kalian untuk mengetahui bagaimana bentuk fungsi kuadrat tersebut, ya, atau bentuk umum dari fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat itu ditulis fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi A ini adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Sebagai contoh, Fx sama dengan X kuadrat min 3X min 4. Jadi kita bisa menentukan nilai A, B, dan C. Kita lihat di sini fungsinya X kuadrat min 3X min 4. Koefisien dari X kuadrat itu adalah 1, sehingga A sama dengan 1. Kemudian koefisien dari min 3X itu sama dengan min 3, sehingga B sama dengan min 3. Dan konstanta adalah yaitu suku tetap yang tidak memiliki variabel. Artinya tidak memiliki variabel di sini adalah min 4. Otomatis C sama dengan min 4. Kemudian contoh kedua, Fx sama dengan min 2x kuadrat min x min 3. Nilai A atau koefisien dari X kuadrat adalah min 2. Kemudian nilai B atau koefisien dari min X adalah min 1. Kemudian nilai C atau konstanta yang tidak memiliki variabel adalah min 3. Di sini Ibu memberikan catatan, kita bisa melihat bentuk grafik dari fungsi kuadrat dari koefisien variabel X pangkat tertinggi atau koefisien dari X kuadratnya. Jika A-nya lebih besar dari 0 atau A-nya positif, maka kurva akan terbuka ke atas. Sebaliknya, jika A kurang dari 0 atau A negatif, maka kurva terbuka ke bawah. Setelah kita mengetahui bentuk umumnya, ciri khas dari fungsi kuadrat adalah adanya titik potong. Jadi titik potong dari masing-masing sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Ya. Sumbu X dan sumbu Y di kartesiusnya. Jadi titik potong untuk sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0. Kemudian titik potong untuk sumbu Y syaratnya adalah X sama dengan 0. Yang kedua, di fungsi kuadrat kita akan menentukan titik puncaknya, yaitu puncak X dan nilai Y max atau Y minimumnya. Rumusnya di sini nilai X sama dengan min B per 2A. Kemudian untuk nilai Y max atau Y minnya itu sama dengan min D per 4A. Di mana D itu sendiri adalah diskriminan atau D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Jadi sebelum kita mengetahui titik puncak, ya, kita harus mengetahui dulu, ya, koefisien dan konstanta yang membentuk dari fungsi kuadrat tersebut. Oke, jadi di sini sudah jelas, ya, berdasarkan penjelasan tadi bahwa A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, kemudian C adalah konstanta. Oke, sekarang setelah kita menentukan titik potong, kemudian titik puncak, barulah kita akan menggambar grafiknya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita menghubungkan titik-titik potong, yaitu titik potong sumbu X dengan sumbu Y. Kemudian kita hubungkan dengan titik puncak. Oke, titik puncak yang kita dapatkan dari rumus ini yaitu titik puncak X, Y menjadi grafik atau kurva fungsi kuadrat. Jadi hubungan atau kita tarik garis, tarik grafik, ya, dari titik potong sumbu X, sumbu Y, dan titik puncak, maka akan menghasilkan sebuah grafik fungsi kuadrat. Untuk lebih memahami, Ibu akan membahas cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Sekarang kita akan menggambar grafik Y sama dengan X kuadrat min 3X min 4. Jadi kalian jangan bingung, ya, apabila nanti soalnya ada bentuk Fx, ada bentuk Y. Jadi Fx itu sama dengan Y. Yang pertama di sini kita akan menentukan titik potong.
yaitu titik potong terhadap sumbu X. Syaratnya adalah Y sama dan 0. Sekarang kita daftarkan dulu ya. Kita daftarkan dulu fungsinya. Yaitu syaratnya di sini Y sama dan 0 dengan fungsi Y sama dengan X kuadrat min 3X min 4. Nah, karena Y sama dan 0, artinya apa? Kita mengganti Y-nya dengan 0. Oke, sekarang kita ganti dan Y 0. Y saya ganti dan 0 sama dengan tetap, kemudian fungsinya tetap X kuadrat min 3X min 4. Oke, setelah itu bentuk ini bisa kita ubah ya. Artinya ruas kanan ke kiri, ruas kiri ke kanan ya. Berarti 0 sama dengan X kuadrat min 3X min 4 itu sama artinya dengan X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0. Nah, setelah ini kita akan mencari nilai X-nya dengan cara apa? Dengan cara kita faktorkan fungsi ini, yaitu X kuadrat min 3X 4 kita faktorkan menjadi X min 4, X plus 1. Jadi X kuadrat min 3 min 4, bentuk lainnya adalah buka kurung X min 4 tutup kurung, dikalikan buka kurung X plus 1 tutup kurung, sama dengan 0. Jadi atau kalian bisa mencari bilangan apabila dijumlahkan yang menghasilkan, maksud ibu apabila dikalikan menghasilkan min 4, dijumlahkan menghasilkan min 3. Bilangan itu adalah min 4 dan 1. Jadi ini adalah faktor ya, faktor dari X kuadrat min 3X min 4. Nah, setelah itu kita akan menentukan nilai X-nya. Yang pertama caranya kalian harus menghubungkan atau menyamadengankan X min 4 sama dengan 0, kemudian X plus 1 juga sama dengan 0 ya. Nah, di sini X min 4 sama dengan 0, maka X di sini sama dengan, oke, 0-nya tetap, yang pindah ruas min 4 ini ke kanan menjadi positif 4. Jadi X sama dengan 0 plus 4 sama dengan 4. Ini untuk X yang pertama. Kemudian yang kedua di sini X plus 1 sama dengan 0. Dengan cara yang sama kita menentukan nilai X ini sama dengan 0-nya tetap. Nah, positif 1 ini pindah ruas ke kanan menjadi negatif 1. Sehingga menghasilkan negatif 1 di sini. 0 min 1 sama dengan min 1. Jadi titik potong terhadap sumbu X, oke, kita dapatkan di sini X, Y, oke. X-nya 4, Y-nya 0, yaitu 4,0. Yang kedua, X-nya min 1, Y-nya 0. Titik kedua adalah min 1,0. Setelah titik potong terhadap sumbu X, barulah kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu Y dengan syarat balikan dari ini. Di sini kan syaratnya Y sama dengan 0, kita balik syaratnya sekarang dengan X sama dengan 0. Oke, X sama dengan 0 artinya apa? Kita ganti variabel X pada fungsi soal ini dengan 0. Artinya Y sama dengan X kuadrat, ibu ganti menjadi 0 kuadrat, min 3X menjadi min 3 kali 0, kemudian min 4. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan 0 kuadrat 0, min 3 kali 0, min 0, min 4. Jadi Y sama dengan min 4. Nah, titik potong sumbu Y, kita bisa menuliskannya dengan X, Y. Artinya apa? X-nya 0, Y-nya min 4. Jadi titik potongnya adalah 0, min 4. Nah, ini untuk titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, sekarang selanjutnya kita akan menentukan titik puncaknya. Oke, ini fungsinya Y sama dengan X kuadrat min 3X min 4. Sebelumnya kita akan menentukan dulu nilai A, B, dan C. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Bilangan yang ada di depan X kuadrat ini kan 1. Berarti A sama dengan 1. Kemudian B adalah koefisien min 3X ya. Maksud ibu koefisien dari X yaitu min 3. Kemudian C adalah konstanta yaitu min 4. A, B, C sudah kita temukan. Sekarang kita akan menentukan titik puncaknya. Yaitu titik puncak untuk nilai X puncaknya. Rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Oke, sekarang kita hanya mengganti nilai A dan B. X sama dengan minnya tetap. Nah, B ini ganti dengan min 3. Oke, per 2A ganti dengan 2 kali 1. Sama dengan min plus ya. Min plus. Kemudian 3
per 2 kali 1, 3 per 2. Oke, ini adalah nilai X puncaknya. Kemudian Y max atau Y minimumnya, kita menggunakan rumus Y sama dengan min D per 4A. Terlebih dahulu kita harus menentukan nilai D. Oke, nilai D adalah B kuadrat min 4 kali A kali C. Sekarang kita substitusi nilai A, B, C ke rumus D ini ya. Sehingga diperoleh D sama dengan B kuadrat ganti dengan min 3 kuadrat, min 4, di sini min 4, kemudian A-nya ganti dengan 1, C-nya ganti dengan min 4. Sehingga D sama dengan di sini min 3 pangkat 2 atau min 3 kuadrat adalah 9. Di sini ada min menjadi plus, kemudian 4 kali 1 4, dikalikan 4 16. D sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25. Oke, ini sudah nilai D. Sekarang kita akan menentukan Y max atau Y min-nya. Ya, berarti Y sama dengan min D per 4A. Sekarang kita mengganti nilai D dan nilai A. Oke, kita ganti ya. Sekarang Y sama dengan min-nya tetap, D-nya 25 per 4A ganti dengan 4, A-nya 1. Oke, sama dengan min 25 per 4. Ini adalah nilai Y max atau Y min-nya. Karena di sini negatif berarti ini adalah Y min ya. Kalau nilainya positif berarti itu adalah nilai Y max. Y maksimum atau Y minimum ya. Berarti ini adalah Y minimum karena dia negatif. Jadi kita akan susun ya titik puncaknya. Kita tulis menjadi bentuk X, Y. Itu sama dengan X-nya tadi kita dapatkan 3 per 2, Y-nya min 25 per 4. Oke. Oke, selanjutnya sekarang kita akan menggambar grafik. Oke, caranya adalah kita menghubungkan ya. Kita menghubungkan titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y dengan titik puncaknya. Oke, kita sudah dapatkan tadi titik potong sumbu X-nya 4,0 min 1,0, titik potong terhadap sumbu Y 0, min 4, kemudian titik puncaknya adalah 3 per 2, min 25 per 4. Jadi titik-titik ini kita akan gambar di diagram di Kartesius ya. Di Kartesius sehingga akan menghasilkan bentuk grafik seperti ini. Di mana letak titik potong sumbu X? Oke, ini adalah sumbu X. Berarti nilai A, B ini, titik A dan B ini adalah titik potong terhadap sumbu X. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y di sini ya. Di 0,4 ini ada titik potong terhadap sumbu Y. Kemudian titik puncaknya di sini adalah yang titik T ini adalah 3 per 2,2 min 25 per 4. Jadi ini titik potong terhadap sumbu X, kemudian ini adalah titik puncaknya, dan di sini ya, di titik 0, min 4 ini adalah titik potong terhadap sumbu Y. Nah, inilah grafik fungsi ya dari X kuadrat min 3X min 4. Nah, apabila kita memperhatikan fungsinya ya, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 3X min 4, koefisien dari X kuadrat ini adalah 1 ya, 1. Karena 1 ini lebih besar dari 0 kan, atau artinya lebih besar dari 0, maka sesuai dengan penjelasan pertama tadi, apabila koefisien dari X kuadrat itu lebih besar dari 0 atau positif, maka bentuk kurvanya akan terbuka ke atas. Jadi ini adalah terbuka ke atas. Lain halnya apabila koefisien dari X kuadrat ini negatif, pasti dia akan terbuka ke bawah. Oke ya, sangat jelas sekali ya terkait dengan fungsi kuadrat ini. Oke, Bu akhiri. Selamat belajar dan mudah dipahami.